Hai semua, perkenalkan saya Ahmad Syukri. Kita akan belajar bersama, kita akan belajar grammar ya, dan grammar bahasa Inggris, yaitunya part of speech. Atau bagian-bagian dalam bahasa Inggris itu apa saja sih dalam kalimat? Kita lihat, yang pertama itu ada eh, noun atau kata benda. Jadi ada 8 ya, part of speech in English. Yang pertama adalah noun, kata benda. Yang kedua adalah pronoun. Kita bilang itu adalah kata ganti. Dan yang ketiga ada verb. Yang keempat ada adjective. Verb itu adalah kata kerja. Adjective adalah kata sifat. Adverb kata keterangan. Dan juga ada preposition. Preposition itu atau kata depan. Uh, yang ke 7 ada conjunction, kata penghubung atau kata sambung. Dan yang terakhir adalah interjection. Kita lihat nanti apa itu masing-masing dari mereka dari part of speech ini. Kita kan bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitunya adalah noun. Noun adalah kata benda. Apa itu kata benda? A noun is a word for a person, place, thing, or idea. Jadi kata benda itu ada sebuah kata untuk penamaan seseorang, oke, nama orang, place nama tempat, things nama benda, atau nama idea. Oke, itu adalah kata benda. Kadang-kadang nouns are sometimes used with articles. Ada article a, article n, article the. Itu untuk menunjukkan kata bendanya sebuah. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah Mike owns the fastest car. Mike memiliki mobil paling cepat atau tercepat. Mike itu adalah kata benda karena menamakan orang. Car juga kata benda, itu adalah menamakan thing atau benda sendiri. Yang kedua adalah they decided to buy the house. The house itu adalah kata benda karena untuk menamakan sebuah benda gitu. Yang ketiga adalah I believe in free speech. Free speech itu juga kata benda. Jadi kalau kita lihat itu yang penting adalah nama orang, nama tempat, nama benda, ataupun nama sebuah idea, itu ada juga kata benda. Free speech itu adalah idea. Oke, selanjutnya yang kedua adalah pronoun. Kita bilang itu adalah kata ganti. Apa itu kata ganti? A pronoun is a word that takes place of a noun. Pronoun itu adalah sebuah kata yang menggantikan nama benda itu sendiri. A pronoun is used to substitute. Jadi sebuah pronoun itu digunakan untuk mensubstitute, menggantikan for specific noun, untuk menggantikan benda-benda yang spesifik, which is called attendance, yang disebutkan pada konteks sebelumnya. Oke, kita lihat contohnya. John gave her a gift. John gave her a gift. Her berarti dia, itu adalah kata pronoun kalau kita bilang dalam bahasa Inggris. Her, kata ganti her berarti dia gitu ya, sebagai objek. Why did you push me? Mengapa kamu mendorong saya? You itu kata pronoun, kata ganti, dan me itu kata ganti saya sebagai objek. Please look after yourself. Please look after yourself. Yourself, dirimu sendiri itu juga ada pronoun. Kita lihat macam-macam pronoun apa saja. Dalam bahasa Inggris, pronoun itu ada sebagai subjek, ada sebagai objek, yes. Ada I, you, we, ada I, you, he, she, it. We, you, they, yes. Ada kata ganti orang pertama sebagai subjek, dan sebagai objek ada me, you, him, her, it, us, you, them. Itu adalah pronoun sebagai objek. Itu semuanya kata ganti semuanya. Dan possessive adjective seperti my, contohnya my book, your book, his book, her book, dan segalanya. Dan sampai selanjutnya ada it's, our, your, dan their. Dan possessive pronoun, kita bilang mine, itu artinya milik saya, yours, milikmu, his, miliknya, hers, miliknya. Sedangkan di dalam third, untuk kata ganti orang, thing, itu tidak ada. Ours, yours, ada theirs. Reflexive pronoun ini adalah kata ganti untuk diri. Myself, diri saya. Yourself, dirimu. Himself, dirinya. Herself, dirinya juga untuk perempuan. Itself, dirinya untuk kata benda. Ourself, kita, diri kita gitu ya. For plural, yes. Yourself, dirimu untuk yang plural, dan themselves itu plural juga. Oke, kita lihat itu adalah kata ganti. Yang
Selanjutnya ada verb. Apa itu verb? Verb tells what action someone or something is doing. Verb itu adalah kata yang menunjukkan action atau kegiatan someone or something, seseorang atau sesuatu is doing, yang sedang lakukan gitu ya. It also expresses state of being, juga mengekspresikan bagaimana keadaan dari seseorang atau sesuatu itu. Contohnya, kalau kita lihat action, kalau kata kerja verb yang action ada walk, run, berlari, yes, swim, berenang, jump, sing. Kalau state of being, am, was, were, itu to be ya. Am is are gitu. Kalau kita lihat contohnya, Federer plays tennis. Federer plays tennis. Plays itu adalah actionnya. Federer bermain tenis. Plots are serious. Are itu juga verb. Itu juga adalah state of being. Take your time. Ambil waktumu, yes. Gunakan waktumu, itu kita juga gunakan kata kerja. That's the verb. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang adjective. Apa itu adjective? Adjective, it means that an adjective describes a noun or describe a pronoun. Jadi kata sifat itu fungsinya adalah mendeskripsikan benda atau mendeskripsikan pronoun, kata ganti itu sendiri. It usually answers the question of how many, what kind, of which one. Jadi biasanya itu menjawab how many, berapa banyak, what kind, seperti apa, which one, yang mana. Kita menjelaskan, mendeskripsikan benda itu sendiri atau pronoun itu sendiri. Contohnya, that was an exciting place. That was an exciting film. Exciting itu adalah kata sifat untuk filmnya. Exciting fungsinya menjelaskan si film itu sendiri. The boy in the red jumper is happy. The boy in the red jumper. Jumper yang mana? Yang jumper yang red is happy. Bagaimana si boy tadi? Happy, kata sifat. Itu ada kita bilang kata sifat adjective. This is the longest essay. Ini adalah essay terpanjang. Essay yang apa? Terpanjang. That's describe the noun. Kata bendanya adalah essay, dan longest itu adalah kata sifat. Essay yang seperti apa? The longest essay. This one is the adjective. Itu kata sifat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang adverb. Adverb itu artinya adalah kata keterangan dalam bahasa Indonesia. An adverb is a word that describe a verb, adjective, or another verb. Jadi fungsinya adverb ini adalah mendeskripsikan sebuah kata kerja atau verb, adjective kata sifat, atau another verb atau kata kerja yang lainnya. It usually answer the question of when, where, how, why. Jadi dia itu misalnya menjawab when, ketika, where, how, why, under what condition, kondisi seperti apa, or to what degree, dalam hal apa. Kalau kita lihat contohnya di sini, she went to the cinema yesterday. Itu untuk menjawab kata when. Kapan? Yesterday. She went to the cinema yesterday. Yesterday itu adalah adverb untuk adverb keterangan. She walks slowly. Dia berjalan dengan lambat. Slowly itu artinya dia itu menjelaskan tentang verb. It describes the verb. She walk dengan apa? She walks slowly, menjelaskan, deskripsikan verb. They are extremely poor. They are extremely poor. Extremely itu artinya sangat. Extremely apa? Extremely poor. Fungsinya adalah menjelaskan kata sifat itu sendiri. Poor itu adalah kata sifat, dan extremely itu adalah adverb. Fungsi dari adverb menjelaskan kata sifat juga. Extremely poor yang seperti apa? Yang extremely itu maksudnya. Okay, the police arrive very quickly. The police arrive very quickly. Polisinya datang very quickly. Dengan sangat cepat. Berarti ini menjelaskan bahwa dia menjelaskan, mendescribes a verb. Arrive dengan seperti apa? Very quickly. So, itu yang dinamakan dengan adverb. Jadi mendeskripsikan verb, adjective, atau another adverb, atau adverb yang lain. Selanjutnya, ya ini dia. Adverb bisa ada adverb of time, adverb of place, dan contoh-contohnya, dan adverb of frequency, adverb of degree, ada adverb of reason, ada interrogative adverb, ada adverb of affirmation and negation, ada adverb of manner. Kita akan bahas nanti khusus untuk bagian ini nanti di materi selanjutnya untuk adverb ini sendiri. Oke, selanjutnya kita akan lihat preposition. Apa itu preposition? Preposition relates
a noun or a pronoun to another word. Jadi preposition itu fungsinya adalah relate, menghubungkan kata benda atau a pronoun, kata ganti, to another word, dengan kata yang lain in a sentence, di dalam sebuah kalimat. It usually placed before a noun or a pronoun. Jadi biasanya diletakkan sebelum sebuah kata benda atau pronoun to form a phrase, untuk membentuk sebuah frase, modifying another word, yang menjelaskan kata yang lain in a sentence. Kita akan lihat contohnya. Ada by, with, about, until, during, across, in, at, on, dan segala macamnya. Kalau kita lihat di sini ada the book is on the table. The book is on the table. On the table itu adalah kata preposition, kata depan. On berarti dia itu menjelaskan letak dari kata benda itu sendiri. On the table. He went into the room. He went into the room. Dia itu masuk ke dalam ruangan. I'm against abortion. Against itu juga preposition, kata depan. Saya against abortion. Berarti menolak abortion. Jadi itu menjelaskan kata benda. Dia itu setuju atau tidak, berarti dia itu adalah against, menolak. Kita lihat yang selanjutnya ada conjunction. Kalau kita bilang kata penghubung, conjunction joins word, phrases or clauses. Jadi fungsi conjunction atau kata penghubung ini adalah menghubungkan kata benda, phrases, frase-frase, atau clauses, kalimat-kalimat. It indicates the relationship between the element joined. Yaitu mengindikasikan bahwa hubungan di antara elemen yang masing-masingnya itu berhubungan atau joined. Kalau kita lihat contohnya, ada and, but, or, while, because, etc. dan banyak lagi. Di sini, he is tall and slim. He is tall and slim. Tall and slim, dia itu tall dan juga slim. Itu adalah conjunction, penghubung. I'll wait until she arrives. She arrives. I'll wait, saya akan menunggu until she arrives, sampai dia datang. Until itu adalah conjunction. Tom is sick, so he is not here. So itu berarti kata conjunction, kata penghubung, menghubungkan dua kalimat. Tom is sick. Yang kalimat yang kedua, he is not here. Jadi dihubungkan. Jadi karena Tom sakit, jadi dia nggak ada di sini. Itu adalah conjunction, kata penghubung. Oke, dan interjection yang terakhir. Apa itu interjection? Interjection adalah a word that expresses an emotion or strong feeling. Jadi kata yang menjelaskan, mengekspresikan emotion atau strong feeling, perasaan yang kuat. It is often followed by exclamation point, yaitu biasanya diikuti dengan tanda seru gitu ya, kalimat seru. Kalau kita lihat contohnya, ouch, that's really hard, ouch gitu ya. Wow, that's brilliant news. Hey, how are you doing? Hey, wow, ouch. Itu beberapa contoh interjection. Jadi menunjukkan emotion atau strong feeling. Itulah yang kita sebut dengan interjection. Oke, itulah pada hari ini yang telah kita pelajari, bahwa ada 8 part of speech dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan semua membantu teman-teman. Selamat belajar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.